Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil fadli alladzi la yuhsa wal 'ata' al wafiru la yuhadda wa la yustaqsa. Ahmaduhu wa ta'ala alladzi ja'ala syahr Ramadan musiman yukbalu fihi ahlu ta'a wa yatubu man 'asa. Assalahu wassalam ala sayyidina Muhammadin alladzi hatha ala iktinami syahri Ramadan wa raggaba wa wassa. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi adada habbatil gadri wa habbatil hasa. Teman-teman Ahgofos yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita ribuan karunia-Nya, ribuan nikmatnya, sehingga kita masih bisa merasakan nikmat Islam, iman, ihsan, yang mana tiga komponen ini membantu kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patuh dan taat kepada perintah Allah dan perintah baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta taslim tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi seluruh alam. Dikatakan wa Rasulullah ilan nas, dialah Rasul, utusan Allah kepada seluruh manusia, kafatan semuanya. Wa akhirul anbiya wa imamur rusul, dialah akhir para nabi dan pemimpin para rasul. Ja'a bidinil Islam, dia datang dengan membawa agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairah, yang mana Allah tidak akan menerima satu agama pun kecuali agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Ahgofos dimanapun antum berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami menyampaikan sedikit semangat, memberikan sedikit evaluasi, serta memberikan kata-kata hikmah, sehingga kita insya Allah bisa menjalankan hari-hari pada bulan Ramadan ini dengan penuh kesemangatan, dengan penuh iman, zirah, menjalankan peribadatan di hari-hari pada bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu agar kalian bertakwa. Ada salah satu doa yang populer yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dukhuli syahr Ramadan, ketika masuknya bulan Ramadan. Apa doanya Nabi? Nabi berdoa, Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami untuk bulan Ramadan. Wa sallim Ramadan lana, dan kata Nabi, dan selamatkanlah Ramadan untuk kami. Wa tasallamahu minna mutaqabbala, dan jadikan Ramadan keselamatan bagi kami. Teman-teman Ahgofos yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat perintah kewajiban berpuasa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, kita melihat Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada orang-orang yang beriman. Karena kenapa? Bagi orang yang beriman bahwa rohaniyah dan jasmaniyah merupakan dua unsur pokok dalam menjalankan kehidupan yang sehingga
itu bisa memberikan kenyamanan, memberikan keselamatan dalam kehidupan manusia. Dan tentu itu mesti untuk dilatih. Kemudian kita bertanya, bagaimana caranya kita merasakan sebuah iman? Bagaimana kita merasakan apa arti dan esensial sebuah iman? Sudah menjadi umum ketika seseorang memiliki sesuatu, ingin mendapatkan manfaat dari apa yang dia dapatkan, apa yang dia miliki dan apa yang dia punyai. Misalnya, ketika orang memiliki sepatu Nike Jordan, apa gunanya sepatu Nike Jordan kalau dia tidak punya kaki? Apa gunanya dia memiliki TV dengan resolusi yang bagus, dengan TV yang besar akan tetapi matanya buta? Apa gunanya seseorang memiliki radio dengan kapasitas yang baik, dengan suara yang kencang, tapi telinganya tuli? Oleh karena itu, perlu kita pikiri, perlu kita renungi, apa gunanya iman ketika kita tidak bisa merasakan apa arti dan esensial iman itu sendiri. Iman ketika seseorang merasakan betul apa yang dinamakan dengan iman. Iman, nikmat rasanya ketika dia sholat, nikmat rasanya ketika dia harus bertahan lapar dan haus di siang hari Ramadan, nikmat dan lezat rasanya ketika dia harus bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Nikmat rasanya juga pula ketika dia harus membagikan sedikit daripada hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita rumus-rumus jitu agar seorang hamba bisa merasakan betul manis dan lezatnya suatu iman. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa kurang lebih ada 3 yang menjadi kunci agar seseorang bisa merasakan manis dan lezatnya iman tersebut. Rasulullah bersabda, "Thalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 poin yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai kunci agar kita bisa merasakan manis dan lezatnya iman. Yang pertama adalah an yakunallaha wa rasuluh habba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya menjadi kecintaan yang utama daripada yang lainnya. Inilah merupakan satu pokok ketika seseorang ingin merasakan lezatnya iman, di mana dia bisa melaksanakan semua hal peribadatannya betul-betul khalis, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Teringat satu kisah ketika Sayyidina Abu Bakar menginfakkan banyak rezekinya. Kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan mobilisasi dana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana para sahabat ingin mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat berdatangan membawa sekian banyak hartanya. Lantas ada satu hal yang berbeda yang dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau datang dengan begitu banyak harta dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Abu Bakar, hal tarakta syai'an li ahlik?" Ya Abu Bakar, apa engkau meninggalkan sedikit dan untuk keluargamu? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dan ini jawaban yang cukup kena di hati kita semua. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Taraktu lahumullah wa rasuluh." Bahwasanya aku telah meninggalkan kepada mereka keluargaku apa? Allah dan Rasulnya. Ini merupakan contoh bagi kita ketika seseorang memahami betul makna dan hakikat daripada kehidupan, bahwa semuanya datang dari Allah dan sesungguhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada ketakutan sedikit pun, baik itu harta, baik itu rezeki, semuanya dia yakin ada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang akan menjadi penjaminnya. Nufawwidu amrina illallah, kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dikatakan oleh Nabi bahwa hendaknya seseorang ketika ingin merasakan lezat dan nikmatnya keimanan, dia mencintai seseorang, yaitu mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang dilandasi cinta sama Allah Subhanahu wa taala tidak keluar dari koridor syariat, sehingga tidak ada kata toleransi ketika seseorang sahabat, ketika seorang teman, pendamping keluar dari koridor syariat, melanggar perintah Allah, patut untuk kita untuk meninggalkannya. Patut untuk kita untuk menegurnya, patut untuk kita memberikan nasihat sehingga bisa kecintaan kita kepada Allah betul-betul dijaga. Oleh karena itu, mengapa kecintaan yang dilandasi karena Allah akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan di hadis bahwasanya orang-orang yang bertemu dan berpisah karena Allah
itu akan mendapatkan naungan yang tinggi, naungan yang dimana tidak ada naungan di sisi Allah kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu an yughdhafa finnar. Dia benci, dia tidak suka, dia marah ketika dia harus kembali kepada jalan kekufuran, dia kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia daripada itu. Oleh karena itu, 3 poin ini hendaknya kita perhatikan betul. Apakah ada 3 poin ini dalam kehidupan kita, dalam peribadatan kita, sehingga kita bisa merasakan betul esensial dan nilai daripada keimanan itu sendiri. Terkhusus kita yang pada bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan merupakan musim yang luar biasa, dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabdanya Rasulullah bersabda, "Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati." Rajab bulannya Allah, kata Rasulullah, wa Sya'ban syahri, kata Nabi, wa Ramadan syahr ummati, dan Ramadan adalah umatku, bulannya umatku, kata baginda Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan juga dalam sebuah hadis bahwasanya sayyidus syuhur syahr Ramadan, bahwasanya bulan yang termulia adalah bulan Ramadan. Hendaknya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan peribadatan kita pada bulan Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kehuduan, menjalankan siang harinya dengan berpuasa, menjauhi segala hal-hal yang makruh di dalam berpuasa, menjalankan malam-malamnya dengan bangun sholat malam. Muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sedikit yang bisa kami sampaikan. Kami berharap semoga di bulan Ramadan ini kita betul-betul bisa melaksanakan peribadatan dengan sebaik-baiknya, dapat meningkatkan kualitas iman, Islam dan ihsan kita, sehingga kita menjadi mukmin yang tidak merugi. Alangkah meruginya kita ketika datang kepada kita bulan Ramadan yang disiapkan di dalamnya begitu banyak limpahan-limpahan rahmat dan karunia Allah, dilipat gandakan peribadatan, nawafil dinilai sebagai farad dilipat gandakan sekian banyaknya. Alangkah meruginya kita ketika kita tidak bisa melaksanakan, meningkatkan kualitas peribadatan kita, khususnya pada bulan Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dari Al-Faqir. Semoga kita bisa mendapatkan sedikit manfaat untuk semakin semangat menjalankan hari-hari di bulan Ramadan. Sekian, alafu minkum, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.